hidrogenasi asimetrik nayori atau hidrogen nayori atau reduksi nayori atau bisa juga disebut sebagai transfer hidrogen nayori merupakan reaksi yang dibuat atau ditemukan oleh Eugen Nayori yang kemudian reaksi ini dihadiahkan hadiah Nobel pada tahun 2001. Reaksi ini merupakan suatu jenis reaksi reduksi senyawa karbonil atau alkena melalui hidrogenasi dengan katalis senyawaan berupa senyawa kompleks dari logam rutenium atau rhodium dan ligan binap sehingga dihasilkan senyawaan hasil reduksi yang memiliki tingkat enantiometric excess yang sangat tinggi. Katalis pada hidrogenasi nayori terdiri dari ligan binap dan logam transisi. Ligan binap dapat berupa bentuk R maupun bentuk S-nya, yang kemudian akan membentuk senyawa kompleks dengan logam. Contohnya pada slide ini adalah logam rutenium. Ligan binap merupakan senyawaan di fosfina aktiral yang aromatis dan bersifat disimetri secara aksial yang memberi pengaruh elektrofili dan elektronik yang kuat pada logam transisi. Hal ini menyebabkan kompleks ini cukup reaktif dan memiliki stereoselektivitas yang tinggi sehingga mampu membedakan antara atom hidrogen pro-R dan pro-S. Sifat reaksi dan metode. Untuk gambaran umumnya, reaksi yang dilaporkan oleh Icarial dan Nayori pada tahun 1985 adalah reduksi gugus karbonil atau alkenil yang dikatalisis oleh rutenium atau kompleks rhodium menggunakan hidrogen dengan efisiensi tinggi dan enantioselektivitasnya yang sangat baik. Untuk bagian metodenya, pertama, siapkan tabung reaksi yang ditambahkan 4,6 mg kompleks rutenium, 6,8 mg kalium terbutoksida, dan 2 ml isopropanol anhidrat di bawah argon. Kemudian tabung reaksi ditempatkan dalam autoclave stainless steel, kemudian dibersihkan dengan hidrogen 6 kali dan ditutup rapat. Autoclave diisi dengan hidrogen dan campuran diaduk pada suhu kamar selama 20 jam. Hidrogen yang tersisa kemudian dilepaskan dan katalis diperoleh kembali dengan penyaringan melalui kanula di bawah nitrogen. Nah, katalis Nayori secara umum dibuat dalam isopropanol yang mencampurkan RuCl dengan basa kuat dalam jumlah berlebih seperti kalium terbutoksida di bawah atmosfer hidrogen untuk menetralkan HCl yang terbentuk selama aktivitas katalis berlangsung. Dalam reaksi tersebut, hidrogen diaktifkan dengan mengikat atom rutenium dan menyerang basa Brownstein. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selama proses reaksi tersebut berlangsung. Selama reduksi keton, gugus amino sangat penting untuk aktivitas katalis karena NH proton berinteraksi dengan atom oksigen dari keton dan hidrida yang terikat oleh rutenium. Dalam reaksi ini, nantinya hidrogen yang diaktifkan dengan mengikat atom rutenium akan menyerang basa Brownstein. Pada bagian ini akan dijelaskan mekanisme reaksi dari hidrogenasi asimetrik Nayori. Seperti yang telah diketahui bahwa katalis yang digunakan pada reaksi ini adalah suatu kompleks rutenium dengan ligan chiral binap yang bersifat atropisomer. Sifat atropisomer ini membuat binap itu tidak mudah berinterkonversi antar enantiomer satu sama lainnya karena memiliki suatu halangan energi yang tinggi. Sifat inilah juga yang menyebabkan ligan ini dapat mengarahkan reaksi secara stereoselektif pada salah satu sisi bidang. Nah, pertama-tama akan dikaji mekanisme hidrogenasi Nayori dari salah satu senyawa beta-ketoester, yaitu metil acetoacetat. Pertama-tama akan dilakukan pembentukan katalis, yaitu senyawa organologam yang akan kita gunakan adalah ini, dengan ligan chiral binapnya. Bisa dilihat ini adalah konfigurasinya adalah R dengan logam pusatnya rutenium. Lalu kita larutkan dalam metanol sehingga metanol ini akan terinsersi ke dalam senyawa organologam ini, sehingga yang sebelumnya segi 4 planar akan menjadi geometri oktahedral seperti ini. Lalu reaksi dengan gas hidrogen akan membuat hidrida dalam gas hidrogen tersebut terinsersi
ke dalam senyawa organologam ini, tentunya dengan pertama-tama mengeliminasi salah satu ligan klorin terlebih dahulu. Ya, dan ligan klorin yang telah tereliminasi tersebut akan bereaksi dengan hidrogen yang tidak masuk ke dalam senyawa organologam ini membentuk produk samping HCl. Dan inilah katalis yang akan kita gunakan untuk hidrogenasi. Oke. Selanjutnya ada siklus katalitiknya. Siklusnya kurang lebih seperti ini. Ini katalis yang tadi kita bisa langsung reaksikan dengan metilastoastat sehingga ligan metanol ini akan lepas keduanya, dan kedua oksigen pada senyawa metilastoastat ini akan berikatan koordinasi dengan logam pusat rutenium sehingga seperti membentuk suatu kelat, ya. Dan lalu, seperti yang kita tahu, larut metanol itu bersifat sedikit asam, jadi hidrogen di sini dapat diambil oleh oksigen pada keton ini, sehingga akan terbentuk ikatan O dan H. Lalu hidrida di sini dia akan menyerang bagian keton ini dari belakang secara spesifik, ya. Dari belakang bisa kita lihat terbentuk ikatan di belakang slide. Nah, posisi hidrida yang tadi kemudian diinsersi oleh logam metoksida yang tadi protonnya telah diambil oleh oksigen ini, sehingga akan kembali terbentuk senyawa tahedral seperti ini. Dan ini adalah senyawa metilastoastat yang telah dihidrogenasi. Bisa dilihat selanjutnya senyawa ini akan lepas. Ya, ini adalah produk yang telah dihidrogenasi. Bisa dilihat ini adalah konfigurasinya R, dan ini menghasilkan enantiomeric excess itu hampir 100%. Jadi ya, reaksi ini hampir bersifat spesifik, sangat bersifat selektif, dibilang seperti itu. Lalu, posisi yang ditinggalkan oleh senyawa yang telah dihidrogenasi ini, alkoholnya, akan dimasuki kembali oleh metanol. Jadi dua ligan metanol yang akan kembali diikatkan koordinasi dengan logam pusat rutenium, dan reaksi dengan gas hidrogen akan meregenerasi secara penuh katalis yang telah digunakan. Oke. Nah, selanjutnya akan dikaji mekanisme hidrogenasi noyurik dari senyawa keton biasa. Nah, untuk kami mengambil contohnya adalah acetophenon. Nah, didapatkan bahwa katalis yang sebelumnya digunakan itu untuk senyawa beta ketoester itu tidak dapat digunakan untuk senyawa keton biasa seperti ini. Jadi ya dilakukan modifikasi dengan menambahkan ligan dipenildiamina pada katalis yang digunakan. Jadi ya seperti ini kira-kira, ya pertama-tama sama, dilakukan pembentukan katalis juga. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat ada logam, maksud saya ligan dipenildiamina di bagian sini sudah ada. Lalu jika kita reaksikan dengan gas hidrogen, ikatan sigma antara gas hidrogen tersebut akan membentuk ikatan datif dengan logam pusat rutenium. Tentu saja sebelumnya dengan mengeliminasi klorin terlebih dahulu juga. Nah, kemudian reaksi dengan basa kuat atau basa meruas seperti kalium terbutaksida ini akan mengeliminasi salah satu hidrogen pada ligan ini, sehingga akan terbentuk produk samping. Kalau untuk ini ada terbutanol, dan hidrida yang tidak diambil hidrogennya tersebut akan seperti ini, berikatan ionik, menjadi ligan ionik maksud saya. Dia akan berikatan koordinasi sendiri dengan logam pusat rutenium. Dan selanjutnya adalah siklus katalitik. Nah, siklusnya ini sebenarnya lebih sederhana daripada siklus katalitik untuk senyawa beta ketoester. Jadi, katalis yang telah kita buat tadi bisa kita langsung reaksikan dengan ini, acetophenon,
Dan asetofenol ini akan secara selektif dia akan masuk ke salah satu bagian atau bidang dari senyawa dari katalis ini, dan ini ya seperti yang kita bisa lihat reaksinya berlangsung secara serentak. Ikatan lengkap ini akan mengambil hidrogen pada gugus aminanya sehingga ikatan hidrogen dan nitrogen ini akan lepas, dan diganhidrida ini akan juga menyerang karbon pada karbonil dari belakang sehingga akan terbentuk ya senyawa alkohol seperti ini. Dan ini seperti bisa kita lihat konfigurasinya juga R sama seperti liganya R juga, dan enantiomeric excess yang didapat itu adalah sekitar 80%. Jadi memang tidak tidak bersifat sangat selektif seperti yang sebelumnya, tapi ya cukup tinggi, 80% selektivitasannya. Dan kemudian senyawa katalis yang tadi bereaksi menjadi seperti ini, dan reaksi selanjutnya dengan gas hidrogen akan juga meregenerasi katalis. Ya, baiklah, selanjutnya adalah aplikasi dari reaksi hidrogenasi asimetrik noyori yang akan dijelaskan oleh Ahmad Adil Fiqi. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, saya Ahmad Adil Fiqi. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang contoh aplikasi reaksi hidrogenasi noyori. Nah, berikut adalah contoh reaksinya ya, tadi sudah disinggung juga di mekanisme bahwa ada senyawa keton nantinya akan diubah menjadi fenol atau OH begitu, menggunakan katalis yang khas, yaitu logam pusatnya itu Ru dan beberapa ligan-ligan diantaranya begitu. Nah, reaksi ini sangat berguna untuk hidrogenasi enantiomer keton dan olefin atau yang bisa disebut dengan alkena gitu. Nah, kita lanjut ya. Ini adalah aplikasi di bidang farmasi ya, sebagian kecil saja contohnya begitu. Metode hidrogenasi asimetrik digunakan untuk memproduksi obat seperti tipranavir, rozerem, sitagliptin, dan aliskiren. Nah, berikut adalah katalis noyorinya begitu ya. Terus menghasilkan berbagai macam dugaan obat begitu. Oke, ini adalah contoh lainnya dari hidrogenasi asimetrik dari dimetil itakonat dan metilen susinamat atau yang bisa disebut dengan asam susinamat gitu ya. Nah, ini adalah katalisnya menggunakan DU-POS dan RH begitu ya. Dan ciri yang khas dalam reaksi ini menggunakan kondisi yang sedang saja begitu, yaitu pada suhu ruang 25 derajat Celcius dengan tekanan 35 C gas hidrogen, teman-teman. Dan bisa kita lihat juga rendemen yang dihasilkan atau kemurnian yang dihasilkan ini sangat tinggi ya teman-teman ya, sekitar 97% gitu. Di bawah pun juga sama, ini kemurniannya juga sangat tinggi, di atas 99,5 begitu ya. Setelah kita larutkan pelarut begitu ya, pelarutnya adalah metanol. Oke, kita lanjut saja. Ini contoh lain ya dari reaksi hidrogenasi asimetrik tersebut. Nah, ini adalah dari enamina siklik dan difenil alani. Ini merupakan reaksi yang cukup menantang juga ya teman-teman ya, karena dari sincin siklik segi 7 ini bisa diubah ke bentuk kiralnya.
di mana cincin segituju ini kan stabilannya kurang juga daripada cincin segi-6, tapi ini bisa dengan menggunakan katalis RH juga gitu. Nah, di bawah pun juga sama, ini merupakan olefin atau alkena begitu ya, diubah menjadi senyawa kiral begitu teman-teman. Nah, contoh lain yaitu hidrogenasi asimetrik dari 4-fluoroasetofenol. Seperti yang kita ketahui itu bahwa senyawa keton itu bisa kita ubah menjadi fenol gitu ya, atau OH menggunakan katalis RUI atau yang disebut dengan katalis Noyori ya teman-teman ya. Nah, di mana katalis Noyori ini bisa dipreparasi juga menggunakan ligan diamina, terus ligan apalagi yang diamina terus Cl juga gitu. Ada juga ini ligan silena gitu ya. Nah, sehingga menghasilkan katalis ini teman-teman. Nah, seperti kita lihat juga ya bahwa produk ini menghasilkan kemurnian yang cukup tinggi juga gitu. Dan beberapa senyawa atau beberapa reaksi juga menghasilkan rendemen yang cukup tinggi. Ini membuktikan bahwa katalis ini cukup ampuh gitu ya untuk menghasilkan rendemen yang tinggi, di mana memiliki selektivitas dan reaktivitas yang tinggi teman-teman katalis ini itu. Nah, tadi ini tuh yang preparasi biasanya dihasilkan dengan DPN atau DACH atau DAIN gitu. Bisa kita lihat ya reaksinya seperti ini gitu. Nah, metode ini itu banyak digunakan untuk pembuatan berbagai senyawa kiral teman-teman, dalam industri farmasi, agrokimia, atau parfum, bisa juga kimia halus gitu ya teman-teman. Nah, apa sih senyawa yang akan dituju itu akan didapat gitu? Nah, senyawanya adalah ada asam amino, amina, ester atau alkohol gitu, yang dikembangkan secara enantiomer dan diproduksi secara ekonomis gitu teman-teman. Nah, begitulah contoh aplikasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.